Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Ya, bersyukur kita diberi kesehatan ya. Bertemu lagi dengan saya yang mengampu mata kuliah manajemen law firm ya. Bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang menempuh mata kuliah manajemen law firm ya. Semoga selalu sehat, tetap jaga kesehatan ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini kita kuliahnya via virtual dulu ya. Ini kita lewat YouTube, setelah itu nanti kita diskusinya lewat link Zoom. Kali ini di pertemuan ke-6 ya, kita akan melanjutkan ya, saya share screen dulu ya. Kita akan melanjutkan yang mana pertemuan sebelumnya ya, itu membahas mengenai struktur kantor hukum. Susunan untuk, struktur organisasinya kan begitu ya. Nah untuk hari ini, mengenai bagaimana, landasannya legal service kemudian law firm yang handal ya, itu, landasannya seperti apa, landasannya apa kan begitu ya, untuk legal service-nya termasuk, law firm yang, handal atau excellent ya, tuh. Nah, kemudian, kita lihat, mengenai landasan konseptual dulu. Eee, sudah tidak asing ya Anda dengan, teori mengenai Loren Friedman ya, dalam proses penegakan hukum. Dari Loren Friedman ya, ada 3 karakteristik landasan, fundamental bagi cita-cita hukum ya. Bagaimana aturan hukum itu untuk menjaga stabilitas, ya, untuk formalismenya sendiri ya. Kemudian untuk menjaga atau memberikan rasa aman, ya, kepada masyarakat, menjaga ketertiban, ya, kemudian ketentraman, ya, itu bagaimana untuk mencapai cita-cita hukum itu. Ya, ini Anda sudah sering ya mendengar istilah seperti itu, ya. Bagaimana kemudian itu akan tercapai kan begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, bagaimana kemudian ada 3 landasan fundamental dalam penegakan ya cita-cita hukum tadi ya. Karena yang berakar tadi ya. Bagaimana sumber-sumber itu berasal dari norma agama, norma negara, norma ideologi. Nah, ajaran moral berperan di sini untuk menuntut manusia bagaimana seharusnya dia hidup dalam berperilaku yang baik. Ya. Kemudian juga tidak baik ini bagaimana ini ya. Kemudian meskipun setiap manusia memiliki kebebasan, ya. Ingat kebebasan kita, diri sendiri ini pribadi dibatasi oleh kebebasannya orang lain, karena orang lain juga butuh ketenangan kan begitu ya. Makanya adanya aturan. Nah, kemudian kita urai satu persatu mengenai norma-norma tadi. Norma yang pertama adalah norma agama. Nah, bagaimana, apa maksudnya di dalam, mata kuliah manajemen law firm ini ya, kemudian kita singgung mengenai norma-norma, ya sangat penting di sini. Karena apa, beberapa minggu yang lalu sudah saya singgung, kita harus mengenai integritas ya, menjaga trust, kejujuran, sumbernya di sinilah ya, adanya norma agama. Karena law firm, kantor hukum ya, Anda kembali bahwa di situ jasa yang Anda tawarkan. Salah satu ada jasa profesi advokat. Nah, norma agama apa yang dimaksud di sini? Nah, itu ya. Bagaimana kemudian tanggung jawab, ya. Kemudian tanggung jawab moral bagi seorang advokat ya, bahwa dia yakin, dia percaya sebagai hamba Allah ya. Atau dia kemudian yakin bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita diberi amanah itu dipertanggungjawabkan ya, dalam waktu dekat oleh kantor hukumnya maupun waktu jangka panjang nanti dipertanggungjawabkan ya di hadapan Allah kan begitu ya. Itu karena rasa iman, rasa percaya seperti itu ini ya. Kemudian akan mempengaruhi moral bagi advokat dan begitu. Nah, makanya kepada
khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ya, ini harus dikedepankan yang namanya moral ya bagi advokat ya. Bagaimana kemudian dia bisa untuk bisa memberikan servis yang maksimal, kalau dia memiliki orientasi yang baik, moral yang bagus, kepercayaan ya, kemudian apalagi ya, motivasi kinerja ya. Bagaimana dia motivasi bekerja sebagai profesi hukum ya. Dia dipertanggungjawabkan tadi, ya motivasinya adalah ibadah. Bahwa kemudian ada pekerjaan yang kita lakukan itu adalah orientasinya adalah ibadah, kan begitu. Ini norma agama. Sangat mempengaruhi nanti dalam hal kinerja. Dia akan terlihat sungguh-sungguh, dia akan serius, dia akan bertanggung jawab ya. Dia kemudian akan jujur ya. Itu akan terlihat begitu ada kontrol agama. Gitu. Kalau tidak ada kontrol agama, bisa saja pimpinannya kan tidak tahu kan begitu. Tidak melihat, tidak tahu, ini juga tidak diperiksa kan begitu. Ya sudah, ini misal untuk matre dalam surat kuasa, misal begitu ya. Ya sudah, materainya ini contoh kita bebankan kepada klien saja, misal padahal sudah dianggarkan oleh kantor law firm-nya kan bisa begitu ya. Hal yang sepele, tapi kemudian ini dampaknya akan luas kan begitu ya. Nih contohnya, padahal sudah disediakan ini materai, misal seperti itu ya. Ini contohnya, contoh kecil ya. Kemudian bisa mengendalikan bahwa di situ dia akan ada yang ngerem karena ada norma agama tadi. Sangat penting ini landasan yang pertama yang harus dimiliki adalah moral yang baik. Terutama Anda yang terjun di dunia profesi advokat. Ya, termasuk memiliki nilai-nilai yang dia akhlak yang baik. Nah, gitu ya. Nih, jadi harapan saya ya tidak ada nanti ya kemudian alumni Fakultas Hukum UMM sudah berkarir di dunia advokat ya kemudian melakukan hal yang tidak baik kan begitu ya. Jangan sampai lah ya kan begitu. Ini jadi harapannya ke sana. Yang paling penting misalnya ini yang pertama itu. Sangat penting. Ini selalu saya tekankan ya bahwa sumbernya di situ. Kita kemudian akan diberi kepercayaan oleh masyarakat atau tidak, apakah kemudian masyarakat itu masih percaya sama Anda atau tidak, itu ya dinilai dari sini. Kejujurannya, moralnya ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan norma negara? Nah, karena dalam aturan-aturan negara ya, kemudian untuk profesi advokat ini ya, itu ada kaitannya dengan visi misi negara kita ya. Tuh ya. Bagaimana kemudian visinya, salah satunya adalah negara yang ketuhanan yang Maha Esa, Bhinneka Tunggal Ika, misalnya. Misinya persatuan NKRI demokrasi ya. Dilandasi oleh prinsip moral musyawarah mufakat ya. Tujuannya ya untuk welfare state. Welfare state itu untuk kemakmuran yang berkeadilan di seluruh Nusantara. Dengan harapan nanti ada jadi lawyer, punya kantor hukum ya, visi misi, norma dari negara itu tujuan negara ini akan ikut andil dalam maksudnya akan Anda masukkan ke dalam kantor hukum Anda kan begitu. Bahwa kita itu misal nih ya untuk memakmurkan berkeadilan keadilan untuk seluruhnya. Berarti tidak hanya bagi orang yang punya uang, yang punya pengaruh saja tidak, tapi keadilan untuk semuanya. Ya. Jadi justice for all, kan begitu ya. Nih, keadilan untuk semuanya. Ini Anda memberikan kontribusi berupa apa? Misal, beri bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu, bagi orang miskin. Landasan hukumnya kan ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, misal begitu ya. Memberikan perkara, karena ini orang miskin, prodeo ya sudah saya 10 kali nangani perkara yang berbayar, yang 1 kali nangani yang prodeo yang gratis
untuk orang miskin tapi kan gitu. Boleh boleh. Misal begitu ada anggaran-anggaran tersendiri yang digunakan untuk membantu tadi, memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat, tidak peduli lapisan masyarakat mana kan gitu ya. Nih, ini harapannya ke sana ya. Norma ideologi bagaimana kemudian budaya ya untuk mengesampingkan kebebasan moral seseorangnya. Nih, jadi semua uraian di atas dapat dijadikan landasan konseptual bagi profesi hukum ya. Ingat landasan tadi itu landasan agama ya, norma negara, norma ideologi ini sebagai landasan utama bagi law firm yang akan Anda dirikan. Bagi profesi hukum yang akan Anda jalankan gitu. Bagaimana kemudian menyesuaikan diri dengan ideologi ya gitu ya. Nih, jadi hal-hal yang seperti itu ya ini jadi landasan yang utama. Nah, itu. Nah, landasan konstitusionalnya ya bahwa kita tadi itu kita tahu bahwa yang namanya cita-cita ya, landasan konseptual ya, penegakan hukum ya. Di sini ada wujud landasan konstitusional. Jadi jaminan konstitusi, jaminan hak asasi manusia, jaminan hak hidup layak, hak atas persamaan di hadapan hukum, ya equality before the law, bisa begitu ya. Anda kemudian bisa memperjuangkan hak-haknya mereka, kan begitu. Mereka itu siapa? Justisia balance ini pencari keadilan. Kan yang datang ke Anda klien ini kan justisia balance nih, pencari keadilan nih dia. Dia menginginkan mendapatkan persamaan kan equal ya. Equality before the law itu mendapat persamaan di hadapan hukum. Ini misalkan begitu. Anda memperjuangkan hak-hak itu. Ya, memperjuangkan hak-hak yang kemudian hak warga negara bisa diambil atau hak seseorang diambil orang lain, bisa begitu ya. Ini landasannya ke sana. Begitu. Jaminannya ada di konstitusi kita, ada Undang-Undang 45. Jadi Anda kalau memiliki law firm itu Anda memiliki landasan bahwa saya dasar hukum salah satu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya adalah misal untuk apa? Hak atas persamaan di hadapan hukum saja misal seperti itu ya. Berarti saya akan memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas supaya mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum kan begitu nih. Ini contohnya. Bisa Anda visi misi nanti Anda uraikan dari landasan konstitusional ini. Salah satu adalah landasan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 kan begitu ya. Nah, nih. Karena kita kemudian profesi hukum salah satunya ada lawyer ya. Tidak hanya sumber yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 saja ya. Tapi kemudian Anda ini ada ketentuan lain yang memuat asas-asas yang penafsiran yuridis, misal begitu ya. Nih, asas hukum itu pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkret. Ya. Ini bisa res judicial pro veritas hac ya. Ini bahasa-bahasa yang digunakan dalam bahasa hukum itu ya. Nih. Nah, kemudian mengenai kaidah hukum. Kaidah hukum itu apa ya? Perumusan suatu pandangan yang objektif yang dapat dijadikan sebagai pandangan tentang acuan yang seyogyanya dilakukan dengan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, ini ya. Nih, bagaimana kemudian klasifikasi kaidah hukum itu ada daya laku, isinya, sifatnya, pembagian kewenangan, gitu ya. Ini nanti bisa seperti apa? Nanti bisa kita diskusikan ya. Nih, bagaimana kemudian profesi hukum ya. Untuk bahan pertimbangan legal reasonnya ya, dalam upaya penyelesaian sengketa yang dihadapinya, misal itu ya. Itu kira-kira nanti untuk detailnya kita bisa diskusi ya, karena memang untuk contoh-contoh ya bagaimana konkretnya dalam penanganan perkaranya, landasannya, aturannya, konstitusinya yang kita gunakan ini bisa kita waktu praktek ya.
Silakan Anda gali nanti pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, bisa kita diskusi lewat link Zoom-nya. Itu kira-kira. Terima kasih. Semoga bermanfaat yang sedikit ini untuk pengantar saya diskusi. Saya harapkan, ingat student center learning, ya, jadi diskusi kita budayakan, ya. Ini saya hanya pematik saja, ya, gitu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada kesalahan, data yang dari saya pribadi, kalau jika ada kebenaran, data yang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.